Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bab 2 ini, saya kemungkinan nggak banyak yang terambil, satu atau dua soal. Ya. Tapi bisa untuk mencari banyak banyak jawaban, Contoh saja misalkan yang nomor 1, ya, nomor 1A. Untuk mengerjakan ini kan ada beberapa langkah, ada 6 langkah, mungkin gitu ya, ada 6 langkah. Masih ingat ya? Ada 6 langkah. Kita cek coba contoh soalnya aja deh, contoh soal. Nih, contoh soal 2.1. Ya. Nanti Ustaz akan ambil soalnya itu dengan mengubah angka yang di sini, gitu ya. Nah, yang B, gitu ya, yang B misalkan, yang B kan begini. Nih, yang pertama adalah bentuk baku, gitu ya. Langkah pertama bentuk baku. Ya, nih, langkah pertama itu tentukan bentuk bakunya dari sini. Ini sudah satu soal ini. Ini satu soal. Bentuk baku ini sudah satu soal. Ini yang pink ya. Jadi misalkan ada soal gitu ya, soal 2x plus 3 per x lebih dari 1. Nah, ini tentukan bentuk bakunya. Ini sudah satu soal. Karena perlu keahlian untuk mengubah ini. Ya. Sudah satu soal. Mungkin satu soal. Atau kalau di esainya kita bisa banyak gitu kan ya. Ini. Jadi misalkan nanti beda ya sama pelajaran lain matematika. Mungkin soalnya yang esainya nggak nyampe 5 gitu. Mungkin 3. Tapi yang ditanya cukup banyak. Gitu. Karena ini berundur. Ya. Misalkan ini bentuk bakunya. Kalau kayak gini gimana nih? 2x plus 3 per x lebih dari 1. Maka 1 ini kan harus diubah kayak gini nih. Ke kiri gitu ya. Jadi 2x plus 3 per x gitu ya. Min 1 lebih dari 0. Nah, angka satunya sendiri ini kita ubah dalam bentuk disamakan penyebutnya yaitu x. Nah, ini terjadi pada di sini. Saat itu diubah ke dalam bentuk x per x. Ya. Hasilnya adalah 2x plus x per x min x per x. Nah, gitu ya. Lebih dari 0. Lebih dari 0. Dihasilkan jadinya adalah per x lebih dari 0. Nah, x yang di atas ini yang kita kurang 2x plus 3 min x. Gitu loh. Jadinya 2x dikurang x. Hasilnya adalah x plus 3. Nah, sampai sini paham? Kalau tanda ini cuma tanda kesetaraan aja ya. Nah, biar rapi gitu kan, dari soalnya ke ini. Oke, sampai sini paham? Paham Ustadz. Oke, bisa di screenshot ya. Modelnya seperti ini. Oke, langkah kedua ini Ustaz hapus boleh ya. 1, 2, 3 setelah hapus, silakan yang mau screenshot. Ya. Begini dulu. X plus 3 per X lebih dari 0. Ya. Oke. Langkah kedua seperti apa? Langkah kedua seperti ini. Carilah akar-akar persamaan pada pembilang dan penyebut ditentukan sebagai berikut. Gitu kan? Kalau di soal tadi, pembilangnya tuh 4X. Ini adalah 4X plus 1. Penyebutnya X gitu kan. Ya. Kalau disoalkan 4X plus
1 per X. Nah, ini. Yang atas penyebut, pembilang, yang bawah penyebut. Di soal kita tadi itu adalah yang kita coba X plus 3 per X. Ada yang masuk ya? Tolong di admit. Ya. Lebih dari 0. Ya. Nah, kita suruh cari akar-akar persamaan. Nah, ini juga ada satu soal ini. Ini ada satu soal. Akar-akar persamaannya gimana? Kalau untuk yang atas, 4X plus 1 sama dengan 0, maka X itu adalah min 1 per 4. Dapat min 1 per 4 ini paham enggak? Paham enggak? X sama dengan min 1 per 4. Paham, Ustaz. Oke. Kalau X sama dengan 0, langsung aja kan ya. Karena akar penyebut itu dia sama dengan 0 semua. Jadi dapat nih dua titik ini. X min 1 per 4, X sama dengan 0. Merupakan titik batas. Nah, kalau ditanya titik batas dari persamaan di atas. Nah, jawabannya adalah X sama dengan min 1 per 4 dan X sama dengan 0. Kalau yang contoh soal yang kita coba ini tadi, yang ini, yang X plus 3, titik batasnya berapa? Adalah X plus 3 sama dengan 0. Berarti X-nya adalah min 3. Dan X yang kedua adalah sama dengan 0. Begitu. Jadi titik batasnya yang di soal kita adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 0. Bisa dipahami? Gitu ya, di save aja dulu. Nah, kita clear ya. Clear. Nah, yang ketiga, langkah 3 adalah letakkan titik batas pada garis bilangan untuk memperoleh interval uji. Nah, jadi kalau ditanya interval uji yang benar dari persamaan di atas adalah apa? Jawabannya nanti yang ini. Yang ini interval ujinya itu, yaitu ini. Terdapat 3 interval uji karena ada 3 bagian. Di bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Jadi kalau pada garis bilangan, gitu ya. Kalau di soal kita tadi kan dia min 3 di sini, min 3 sampai 0. Gitu. Berarti min 3-nya itu dari sini. Min tak hingga sampai dengan min 3, min 3 sampai dengan 0, dan 0 sampai dengan tak hingga. Jadi pahami? Bisa mencari 3 titik dan 3 interval uji. Ayo. Perlu dicerna agak ini, agak apa namanya? Agak lama ya. Yang sini bisa dipahami yang ini? Ayo. Untuk gambar ini bisa dipahami. Ini interval uji apa sih, Ustaz? Gitu. Ini adalah garis bilangan. Garis bilangan itu adalah garis bilangan pada sumbu X. Ini kan datarnya sumbu X. Ini sumbu X ini. Ini sumbu X. Kalau Ustaz mau gambar kurva, maka harus ada sumbu XY gitu loh. Sumbu XY. Tapi kalau untuk interval uji adalah sumbu X saja. Sampai sini bisa dipahami. Sumbu X itu apa aja sih, Ustaz? Gitu ya. Yang ini loh, yang ada ini. Ada 0, 1, 2, 3, 4. Itu kalau ke kanan ya. Jadi semakin ke kanan dia semakin besar positifnya. Kalau yang ini kiri ini. Min 1, min 2, min 3, min 4, seterusnya gitu. Sampai tak hingga. Yang ke kiri itu min tak hingga, yang ke kanan adalah tak hingga positif. Halo? Bisa dipahami? Ya, bisa. Nah, oke. Bisa dipahami ya.
Misalkan ya -1/4. -1/4 itu di mana letaknya, Ustaz? Ya dikira-kira aja. Jadi gambarnya tuh nggak harus, wah bener-bener pakai penggaris, itu nggak usah. Karena ini cuma kita sketsa aja. -1/4 kan di sini nih kira-kira nih ya. -1/4 sampai dengan 0. Kecil banget kan ini kalau kita gambarnya begitu. Nah, ke sini kan. Kecil banget, Ustaz. Jadi buat gede. Kalau -3 berarti kan di sini nih -3 nih. Kalau yang soal kita tadi itu -3 sampai dengan 0. Ya, berarti dari -3 bulat kosong sampai 0. Jadi ada makna ya. Bulat kosong atau bulat penuh itu ada maknanya. Gimana itu saat bedanya? Itu ada di buku kalian sebelumnya. Kalau dia bulat kosong, itu untuk tanda kurang dari sama dengan. Untuk bulat kosong. Bulat kosong. Kalau dia bulat penuh, itu untuk tanda kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Cuma bedanya itu aja. Karena ketika dia di bulat kosong, angkanya yang di sini, misalnya angka ini bulat kosong nih di sini nih. Bulat kosong. Ini tidak termasuk dia. -1/4 itu tidak boleh ada di dalamnya. Tetapi kalau dia bulat penuh, di sini bulat penuh, maka angka -1/4 itu menjadi salah satu penyelesaiannya. Oke, nanti soalnya Ustaz janji tidak dipakai untuk bulat penuh, semuanya bulat kosong. Biar kalian tidak bingung gitu ya dengan contoh yang saya jelaskan. Tuh, itu untuk pengetahuan aja. Back. Ya, sekarang untuk interval. Interval juga beda. Ketika dia bulat penuh, ini misalkan nih, salah satunya ini bulat penuh. -1/4 ini bulat penuh. Maka bentuknya bukan maka bentuknya bukan kurung biasa, tapi kurung kotak. Gini. Yang ini juga gini, kurung kotak. Gitu aja, bedanya itu. Ya. Kalau dia bulat penuh, dia kurung kotak, bukan kurung lengkung. Ya. Itu juga dibedakan. Jadi pahami? Bisa, Ustaz. Bisa, oke. Tapi nanti soalnya Ustaz janji tidak ada bulat penuh, tapi bulat kosong, dan intervalnya sama persis di langkah ketiga. Cuma angka aja nanti. Oke, kita tutup. Clear ya. Oke. Nah, langkah keempat apa? Uji tanda pada setiap interval dilakukan sebagai berikut. Nah, uji plus negatif. Karena apa? Karena soal kita itu, ini soalnya nih, soalnya itu kan dia kurang dari 0. Ya, lihat perhatikan. Kalau yang ditanya kurang dari 0, kira-kira jawabannya positif atau negatif? Ada interval begini, ada 0-nya di tengah-tengah gini, ke kiri atau kurang dari 0, ke kiri, arah ke kiri, itu positif atau negatif? Negatif. Negatif. Jadi dari 0 ke kiri itu adalah negatif. Jadi nanti dia kita harus cari nilai negatifnya. Tapi kalau dia ke kanan, dia 0 ke kanan, maka dia dicarinya adalah nilai positifnya, gitu loh. Ini perlu di ini kan catat gitu ya. Kalau yang ditanya kurang dari 0, maka nanti kita harus cari nilai negatif. Tetapi kalau yang ditanya lebih dari 0, kita cari nilai positifnya. Itu adalah penyelesaiannya. Tapi belum sampai di situ. Ini baru yang dicari. Jangan sampai salah. Ya, ini catat benar-benar ini ya. Di screenshot kalau yang dicari kurang dari 0 adalah yang ini. Kalau yang lebih dari 0, maka yang ini. Oke. Save ya. Ya, kita back ke langkah yang keempat tadi. Karena langkah 4. Nah, ini langkah 4 ya. Ujinya itu
Ini untuk pembilang dan penyebut. Jadi satu-satu nih. Ya, satu-satu. Pembilangnya diuji, penyebutnya diuji. Oke. Tadi kita kan udah dapat 3 interval. Ya, 3 interval. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. Nah, masing-masing interval ini harus diuji. Apakah bernilai positif atau negatif. Tergantung pada hasil uji masing-masing. Contoh, pada interval yang di atas adalah pembilang, yaitu 4x plus 1. Ketika dimasukkan nilai interval yang di dalam sini, nilainya hasilnya positif atau negatif gitu. Misal ya, setelah min 4 ini apa sih nilainya kalau di garis bilangan? Ada min 2, ada min 3 ya gitu kan. Ini cukup ambil salah satunya, ada min 100 juga boleh gitu ya. Cukup diambil salah satunya saja, diujikan ke dalam angka atau rumusan 4x plus 1 pada pembilang. Bisa Ustaz ambil angka 3 deh, angka 3. Jadi 4 dikali min 3 ditambah 1. 4 dikali min 3 hasilnya min berapa? Min 2? 12. Min 12. Min 12 ditambah 1. Berapa nih? Min? Min 11. Nah, hasilnya minus. Maka ditulis di sini lah ini minus semua. Pada interval antara tak hingga sampai dengan min 1/4. Itu hasilnya adalah minus. Minus ya. Minus. Terusnya interval yang kedua. Antara min 1/4 sampai dengan 0. Ini ada angka berapa di sini? Harus jangan terkecoh ya. Angkanya kecilin di sini. 1 nggak mungkin, karena antara min 1/4 sampai dengan 0. Ada angka 1/8 minus, ya kan? Atau lebih kecilnya lagi boleh. 1/10 gitu kan. Lebih kecil daripada 1/4. Kalau soal yang tadi kita kerjakan adalah min 3. Kalau contoh soal yang lainnya tadi ya, min 3 sampai dengan 0. Maka di sini bisa kita uji min 2, min 1 itu boleh kita uji. Kalau dia angkanya min 3. Kalau min 4 sama juga ada min 3, min 2, min 1. Tapi kalau dia min 1/4, ujinya ini. Jangan ujinya min 1. Kalau min 1 kan lebih kiri daripada min 1. Ada di angka sebelah sini min 1 itu. Min 1, min 2, min 3 sebelah sini min 1. Ya. Di sebelah min 1/4 itu ada min 1/8, min 1/6, nilainya lebih kecil. Oke, kita ambil aja 1/8. Oke, mau uji 1/8, Ustaz. 1/8 dimasukkan ke dalam nilai ini. 4 dikali min 1/8 ditambah 1. Min 1/8 artinya 4 dibagi 8. Berarti min 1/2, ya kan? Disederhanakan 4/8 itu kan min 1/2. Min 1/2 ditambah 1 sama dengan setengah. Oh, setengahnya bukan min ya, setengah. Hasilnya positif. Oke, ditulis positif. Ditulis positif. Paham sampai sini? Paham, Ustaz. Oke. Lanjutnya adalah yang sebelah sini. Interval ketiga. Ada angka apa di setelah 0? Ada 1, ada 2, seterusnya. Kita uji-uji yang 1 nih. Yang kecil aja, nggak usah besar. 4, X-nya diganti angka 1, ditambah 1. 4 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. 5 itu positif. Jadi kita tulis ini positif. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa, Ustaz. Nah, sekarang kita harus uji juga untuk yang penyebutnya. Kalau penyebutnya itu gampang, cuman X doang di sini. Nah, kalau X doang gimana, Ustaz? Ya udah, kalau dimasukkan ke dalam nilainya itu dia positif atau negatif. Di sini masuk ini. Nah, angka ini dia ada min 1, di sini ada angka min 1/8, di sini angka 1 gitu kan. Masukin aja ini
min 1 dimasukkan ke dalam X, diubah. Hasilnya negatif kan? Langsung saya tulis negatif. Min 1 per 8, ganti nih X-nya min 1 per 8. Hasilnya negatif juga. Gitu. Jadi sini negatif. Nah, yang di sini dimasukkan angka berapapun hasilnya positif. Maka didapatkan ini negatif, negatif, positif. Yang atas negatif, positif, positif. Sampai sini paham? Silakan di-share. Nah, paham enggak? Dapat Paham, nilai Ustadz. ya, tinggal diganti aja karena garis bilangannya itu sudah ada nilai positif negatifnya, tinggal dimasukkan ke dalam X. Tinggal dimasukkan ke dalam X-nya ini, nilai X-nya ini kan rumusnya nih, ya, kalau ini rumus. Oke, sekarang Ustaz hapus, silakan di-save yang mau di-save. 1 2 3 Ustaz, clear. Ya. Langkah kelima adalah tidak jauh berbeda sama langkah keempat, tetapi ini menguji pecahan itu sendiri. Gitu. Yang di atas kita sudah dapat nih, pembilang dan penyebut. Sekarang tinggal dibagi. Dibagi positif negatif. Sama halnya kayak penyebut pembilang angka biasa. Misalkan 1/2. Kalau min 1 dibagi 2 kan hasilnya min 1/2 gitu loh ya. Kalau ada salah satunya negatif pasti dia. Tapi kalau min 1 dibagi min 2 hasilnya positif. Ini juga berlaku di sini. Jadi kalau ada rumusan begini, negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Positif dibagi positif hasilnya jelas adalah positif. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Catat ini ya. Dan positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Nah, ini aja nih pakai. Rumus ini yang dipakai biar kalian bisa mengerjakan. Ya. Nah, sekarang kita cek nih pada interval yang ke-1. 1 yang mana saat ini? 1, ini 1, ini 1. Nah, negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ya kan? Positif dibagi negatif hasilnya Negatif. negatif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Oke, kita udah dapat nih nilai. Ya. Silakan di-save. Hapus ya. 1 2 3 hapus. Nah, setelah dapat nilai positif, negatif, positif, langkah ke-6 adalah apa? Menentukan itu tadi. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan rasional untuk X plus 1 per X kurang dari 1 ditentukan sebagai berikut. Pertidaksamaan rasional X plus 1, 5X plus 1 per X kurang dari 1, artinya nilai fungsi memenuhi bersifat negatif. Adapun bentuk intervalnya adalah pecahannya ini. Bentuk pecahannya. Tulisnya begitu. Ini pada sebenarnya kesimpulannya. Jadi, poinnya di sini nomor 6 itu. Penyelesaian pertidaksamaan rasional X plus 1 per X kurang dari 1 adalah elemen ya. Adalah ini. Yang mana sih nilainya? Nilainya di sini kan tadi kurang dari 0 gitu loh. Berarti yang benar adalah sesuai adalah ini. Gitu ya. Yang ini ya, yang saya kasih stabilo merah ini. Nah, ini penyelesaiannya min 1/4 sampai dengan 0, berarti kurvanya itu dari sini ke sini dia. Yang 0-nya. Gitu ya. Lalu menentukannya yang ini. Yang saya kasih tanda dulu itu.
Selesai. Ya. Nulisnya gimana Ustaz? Nulisnya biasa aja, ikuti ini boleh gitu ya. Kurung kurawal X elemen R adalah bilangan real gitu ya. X itu elemen bilangan real, garis min 1/4 ya 0. Bacanya gimana? Bacanya dari X ini. Kalau cara bacanya ini tulis ya. Cara bacanya adalah tulisannya seperti ini, tapi cara bacanya kalau didapat antara seperti ini. X elemen bilangan real X lebih dari min 1/4 dan X kurang dari 0. Ini cara bacanya. Oke. X elemen bilangan real, X lebih dari min 1/4 dan X kurang dari 0. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup jelas? Gimana? Jelas Ustaz. Oke, kalau jelas, ada yang ditanyakan, bisa cukupkan. Oke, cukupkan untuk latihan soal ini. Saya mengingatkan bagian Anda kemarin yang nilainya masih di bawah KKM, artinya ada tugas yang belum diselesaikan, itu harap diselesaikan sebisa mungkin sebelum ujian atau sebelum tulisan besok. Kalaupun ada kendala, belum bisa dan lainnya mengirim, bisa hubungi Ustaz, bantu bisa mengirim pakai WA, pakai Google Form, Google Classroom maksudnya, atau bisa via telepon begitu ya, untuk berkomunikasi dengan Ustaz ya. Seperti itu. Kalaupun ada yang bisa ditanyakan, nanti bisa ditanyakan setelah jam 1 sampai jam 3 gitu ya. Itu masih dilayani gitu ya. Kalau sore kemungkinan balasnya agak lama gitu ya. Tim cukup dari Ustadz, Assalamualaikum. Kita cukupkan dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.